Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa amma ba'd. Bapak saudara sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita selalu layak untuk memuja dan memuja Allah. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita hidayahnya, petunjuknya, sehingga kita kemudian bisa melaksanakan ibadah salat berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan duduk bersama-sama di salah satu majlis yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai taman-taman surga Allah di dunia. Bapak dan saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau menceritakan tentang satu surah yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai. Bahkan dalam kitab Sahihain, dalam dua sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, kata Nabi, halla salaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Mengapa tidak engkau baca saja dalam salatmu sabbihis rabbikal a'la, surah a'la, wasyamsi wa duhaha, asyams, wal laili idza yaghsha, al-lail. 3 surah ini. Kemudian Imam Ahmad juga menyebutkan bahwa Nabi juga tidak pernah meninggalkan surah Al-A'la ini, surah yang ke-87 ini, di dalam sholat Id maupun sholat Jumat. Jadi dalam sholat Id Nabi selalu membaca surah Al-A'la. Apa sebetulnya yang ingin dihadirkan oleh Nabi sehingga beliau tidak pernah meninggalkan membaca surah ini ketika mengakhiri Ramadan dan masuk bulan Syawal? Maka kita perhatikan Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa surah ini tidak pernah Nabi tinggal. Surah ini adalah surah Makkiyah, surah yang ke-87. Dimulai dengan sabbihis rabbikal a'la. Sucikan dengan nama Tuhanmu, sabbihis rabbikal a'la, sucikan dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Perintah Allah adalah sucikan dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maka Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika berbicara tentang ayat ini, qala Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwa haddatsana Abu Abdurrahman haddatsana Musa yakni ibnu Ayyub al-Ghafiqi haddatsana ammi Iyas ibnu Amir sami'tu Uqbah bin Amir al-Juhani. Lamma nazalat, pada ketika diturunkan ayat fasabbih bismi rabbikal azim, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda kepada kami Rasulullah ketika diturunkan fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi bersabda kepada kami, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan itu ayat bacaan dalam rukuk kalian. Falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, maka ketika turun ayat sabbihis rabbikal a'la, maka Nabi bersabda ij'aluha fi sujudikum, jadikan dia bacaan dalam sujudmu. Ada dua.
Pertama adalah ketika turun surah Al-Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal azim, itu surah Al-Waqiah. Ayat yang ke-96. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikan dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Maka Nabi perintahkan kepada kita, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan dia bacaan ruku'. Maka yang dibaca adalah subhana rabbiyal azim. Enggak ada tambahan di sana. Tidak ada tambahan pakai wa bihamdi, enggak ada. Cukup subhana rabbiyal azim. Dan ketika falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la, surah yang ke-87, maka Nabi kemudian perintahkan, jadikan dia ij'aluha fi sujudikum, jadikan dia bacaan dalam sujudmu. Maka dibaca adalah subhana rabbiyal a'la. Nah, sampai kemudian nanti turun ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, maka Nabi tidak lagi baca bacaan ini. Yang Nabi baca adalah subhanakallahumma rabbana bihamdika dan seterusnya. Bapak saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah adalah sucikan dengan nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Gimana caranya? Kita barusan, ini adalah pembatas antara Ramadan dengan Syawal. Pembatas antara bulan latihan untuk mensucikan rohani dengan bulan untuk mempertahankan. Yang susah itu mempertahankan. Sebulanan kita jaga lisan, sebulanan kita berzikir, 1 bulan kita beristighfar, 1 bulan kita menyebut nama Allah, 1 bulan kita jangankan yang haram, yang halal pun kita jaga untuk tidak kita makan di kala siang. Maka alangkah ruginya nanti kalau ternyata setelah itu masuk bulan Syawal seolah semua itu hilang. Gak bisa lagi jaga mulut, gak bisa lagi jaga pandangan, tidak bisa lagi tetap membaca Quran, rugi. Nah, maka Nabi baca surah ini. Artinya tetaplah engkau sucikan dengan nama Tuhanmu yang Maha Tinggi tadi. Tetap kita menjaga kebersihan, tetap kita menjaga hati kita, tetap kita menjaga lisan kita. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqa fasawwa. Ketika di ayat pertama sabbihisma rabbikal a'la, sucikan dengan nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Siapa dia? Siapa dia yang Maha Tinggi itu? Dia adalah alladzi khalaqa, dialah yang telah menciptakan. Fasawwa, maka kemudian dia sempurnakan. Menggunakan di awal menggunakan sabbihisma rabbika. Rabbun itu adalah yang memelihara. Makanya alhamdulillahi rabb, segala puji bagi Allah. Rabbun, siapa dia Rabbun itu? Yang memelihara, yang menjaga, yang memenuhi segala kebutuhan manusia. Di ayat lain misalnya, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu menarik lagi adalah ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi, bukan ya ayyuhan nasu u'budullah, bukan, tetapi ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kenapa? Karena kalau al-ilah adalah sesuatu, Allah itu adalah sesuatu, al-ilah itu bahkan Abu Jahal itu mengenal. Sehingga orang Arab itu paham ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi enggan. Kenapa? Dia paham maknanya. Kalau kita itu membaca cuman kada paham. Kalau Abu Jahal bangsa Arab paham, sehingga dia nggak mau baca. Kalau kita baca cuma kada paham, berzikir itu
Oh, pokoknya ulun guru aja mungkin itu pelanting kopi ada hampir. Cuman kada paham. Kenapa ada paham? Masih misalnya minta banyu lawan ini hendak lulus ini minta ini kemudian ke kuburan keramat macam-macam. Nah, Bapak Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada ayat yang tadi. Siapa dia yang maha tinggi itu? Alladzi khalaqa, dia yang menciptakan. Fasawwa, maka kemudian dia sempurnakan. Allah menciptakan kita, Allah juga yang sempurnakan kita. Apa yang disempurnakan? Proses kita untuk selalu membersihkan hati. Proses pensucian rohani. Semakin tinggi tingkatan rohani, makom-makom itu. Maka ini sifat pertama Tuhan di dalam ayat ini. Bahwasanya kata Allah dialah yang menciptakan, maka dia sempurnakan. Jadi nggak usah kita pusing. Manusia itu sebetulnya berjalan menuju kesempurnaan. Manusia itu sebetulnya dia berjalan menuju arah yang lebih baik. Manusia itu semakin maju, bukan mundur. Kan gitu. Kita kadang-kadang berpikirnya negatif. Ini positif di sini. Bapak dan saudara sekalian, coba satu contoh analogi begini. Berjalan tuh nyaman maju kan nyaman mundur kah? Nyaman maju kan? Nyetir itu nyaman maju pada mundur juga. Artinya sebetulnya Allah itu menginginkan kita itu maju. Sehingga kemarin ketika Bapak saudara sekalian melihat di TVRI Cahaya Kalbu, saya mengawali narasumber di sana bahwa keberkahan rumah tangga salah satunya itu amwal, harta. Salah satunya ada banyak keberkahan. Ya, pertama ya jelas keberkahan rumah tangga itu adalah masing-masing istiqomah ibadah. Yang kedua taat birrul walidain. Karena salah satu perintah Allah adalah wabil walidaini ihsan. Nah, orang tua itu baik. Dan salah satu keberkahan adalah ketika kita dengan orang tua baik. Yang ketiga itu amwal, harta. Orang menikah itu insya Allah hartanya iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jikalau kalian itu miskin, Allah kayakan. Dan betul harta. Paling tidak ya dia nggak akan pernah dia punya rasa tanggung jawab dan dia akan berusaha. Nah, Bapak saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang enak tuh ya maju. Jangan mundur, karena kadang-kadang pikiran ini pengaruhnya sangat kuat. Saya percaya betul dengan ayat mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan. Syaratnya adalah takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Apa sih takwa itu? Singkatnya kalau saya memahami, kalau diartikan ya melaksanakan perintah Allah, menjalankan larangannya, kan gitu. Takwa itu macam-macam. Kalau di ayat lain misalnya alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas dan sebagainya. Takwa juga biasa diartikan sikap, ya, ketika salah seorang Umar bertanya dengan salah satu sahabat juga apa itu takwa. Dijawab oleh sahabat tadi, saya lupa namanya, Ubay bin Ka'ab kalau tidak salah. Kata beliau, pernahkah kau berjalan di satu jalan yang licin, naik ke atas, kemudian di sampingnya ada jurang yang terjal, ada pecahan-pecahan kaca, apa yang kau lakukan? Kata Umar, hati-hati. Itu takwa. Sikap, ya, termasuk pikiran-pikiran positif. Kenapa Nabi memberi nama-nama yang baik-baik? Karena itu mengandung doa, unsur doa. Dan saya percaya dengan istilah kalau dalam bahasa Halabi itu law of attraction. Itu bahasa Halabiunya. Jadi segala sesuatu itu dia akan menarik. Bapak saudara sekalian, agak susah ya kalau kita melihat kondisi umat saat ini. Wabah yang melanda ini, Kalimantan Selatan itu tertinggi. Kenapa tertinggi? Jumlah penduduk kita itu sedikit. Jawa Timur itu banyak.
kita sedikit. Kenapa melonjak? Saya nggak tahu ada apa sebenarnya di balik ini. Dan hampir semua yang masuk rumah sakit itu pasti menggunakan protokol bila meninggal adalah positif kah kada kah tatapai. Protokol COVID-19 bahasa Labio. Ya kan, COVID-19 semakin meningkat. Salah satunya yang menyebabkan itu adalah karena pikiran kita udah diinikan bahwa ini menular, dan dia betul akan menjadi cepat menularnya. Karena pikiran itu salah satu kekuatan. Ya, kekuatan. Pikiran kita itu memiliki kekuatan. Sekalipun kita berpikir adalah insya Allah lah, tapi ketika semua orang berpikir bahwa itu akan mewabah, akan betul mewabah, ini agak susah. Pola pikir kita udah dipengaruhi. Nah, Bapak Saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kehidupan, kalau kita berpikir positif, berdagang nih lah, kalau kita berjualan, pikiran kita insya Allah ramai, ya ramai lah. Tapi kalau kita berpikir, duh payu juga, iya betul nggak akan payu. Positif, yang pernah berdagang, ya kan? Saya sambil kuliah dulu berjualan, sambil kuliah dulu jualan. Dan saya nikah itu masih dalam kuliah, jualan. Apa yang dijual? Cuman kue bawang atau jintan. Saya naik ke atas ke rektorat. Pas waktu itu Allah yarham Pak Abdurrahman Yasin Al-Asy masih hidup. Saya tawarkan wadai borong sidin. Datangin Pak Soekarno, wah beli sidin kan dulu. Semua saya jual, dosen-dosen semua habis. Dan alhamdulillah dengan hasil jualan itu, ya sambil ceramah malamnya, karena saya waktu itu usia berapa, 20 tahun udah, alhamdulillah udah diminta ngisi ceramah. Tapi paling banyak berjualan itu bisa beli mobil Jimny Katana. Kenapa? Karena pikiran positif. Oh ini laku nih insya Allah, dengan keyakinan. Tapi yang jelas ada dukungan lain kan, ya misalnya usaha tetap ikhtiar bahwa dibaikin kualitasnya dan sebagainya. Sampai kemudian ikut tes CPNS langsung lulus. 1 kali tes langsung lulus. Padahal yang dihadapin banyak waktu itu. Ya kenapa? Karena pikiran kita ini takutan berdulu. Bahaya nih, musuh banyak banget nangka ini. Kalah kita sama orang tinju. Kalau tinju itu udah duluan takut, dia akan kalah. Tapi biar halus, biar menwani dulu nyalinya besar, menang. Kan banyak yang badan kecil tapi nyalinya gede, dia menang. Yang gede malah kalah. Karena tergantung kepada pikirannya dia. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin apabila kita ini tadi mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah menciptakan kita dan Allah juga akan membuat kita tuh maju. Sifat pertama Tuhan. Kemudian yang kedua, walladzi qaddara fahada. Dia yang telah menentukan, dia yang telah menetapkan, dia yang telah membuat sunnah-sunnah ini. Jadi sunnatullah. Maka dia yang mengasih petunjuk. Jadi Allah sudah memberikan ketetapan-ketetapannya. Bahkan jauh ya. Di dalam kitab Sahih Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi bersabda, "Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 50 alf sanah." Sesungguhnya Allah telah menentukan kadar. Allah telah menentukan ketetapan-ketetapan makhluknya sebelum dia menciptakan langit dan bumi ini adalah bi 50 alf sanah, 50.000 tahun sebelumnya. Itu diciptakan Allah. Wa kana arsyu 'alal ma', dan adalah arasnya Allah itu masih berada di atas air. Jadi Allah itu punya singgasana di atas air. Inilah yang kemudian iblis itu nggak mau kalah. Iblis kemudian meletakkan juga singgasananya di lautan. Singgasana iblis itu di lautan. Dia ingin nandingin Allah, tapi nggak akan pernah bisa. Nah, sudah Allah tetapkan hukum-hukum alam ini. Maka dari itu tadi
ketika kita bicara wabah, kita bukan tidak ini juga. Kita juga harus berpikir bahwa ada ikhtiar, ada usaha. Manakala ada wabah, kita berusaha menghindar. Menjauhlah engkau, kata Nabi, dari satu wabah sebagaimana engkau menjauh dari seekor singa. Kita juga nggak lantas kemudian wah, kita hanya dengan Tuhan aja lah, Allah lindunginlah kita, insya Allah lepaslah dari wabah. Nggak bisa. Kalau itu pikiran kita, coba kalau ada harimau, datangin tuh harimau, ini nggak ada. Dia akan rekam kita usaha. Tetapi tetap ujungnya adalah Allah. Lantas kemudian jangan juga takutan benar, terlalu ditakut-takutin, karena kembali bahwa kematian itu Allah yang tentukan. Jangankan wabah, ini kebetulan aja Pak, kebetulan karena ini pandemik, disorotin berapa yang mati. Coba kalau tidak, banyak kayak Jona mati. Coba hitung kan, ketika banyak dokter yang meninggal dunia. Teman saya bilang, Ustadz, ini disorotin karena masalah wabah aja. Coba kalau nggak wabah, banyak kayak dokter yang meninggal. Tiap hari itu ada yang meninggal. Di satu sisi saya kadang ada agak aneh ketika teman-teman di satu tulisan menyebut bahwa jangan prasangka negatif dulu. Ada permainan macam-macam. Kenapa? Karena setiap yang datang ke rumah sakit, batuk, pilek, pasti dibikin PDP. Sehingga kedewani lagi ke rumah sakit. PDP terus kan. Selalu dibuat prasangka dulu. Kenapa prasangka dulu? Sebab kata teman-teman itu, dokter punya anak, dokter punya keluarga. Kalau tidak prasangka buruk dulu, pas betulan dia kena, kasihan kan keluarga. Ya kan? Ada betulnya. Tetapi aneh bagi saya, ketika dokter H di rumah sakit Sari Mulia, rumah sakit Sari Mulia itu kemarin itu sakit, kemudian positif, ternyata ada perawat terbaik juga meninggal. Saya tanyakan dengan salah satu teman dokter, kenapa dok, kok ada perawat meninggal? Karena kemarin dia menyempetin untuk menengok dokter tersebut, karena dikira DBD. Loh, kenapa tidak menggunakan, kenapa hanya masyarakat umum saja yang selalu dicurigain positif? Kenapa di bagian yang jelas-jelas mereka mungkin bisa terpapar nggak dianggap positif? Sehingga akhirnya apa? Semua PDP. Nah itu artinya gini, satu sisi kita perlu waspada, di sisi lain juga kita jangan juga terlalu ditakut-takutin. Tetap tengah-tengah lah. Kita waspada, kita jaga-jaga, tetap jaga kesehatan, kemudian tetap jaga jarak antara, jangan terlalu ini. Dan ingat, new normal bagi kota kita, bagi Kalimantan Selatan, bagi Banjarmasin, itu belum saatnya. Karena semakin meningkat. Kalaupun ada istilah new normal, itu hanya untuk perbaikan ekonomi. Masyarakatnya tetap jangan terlalu banyak keluar, kan gitu. Ini kan aneh kan. Makanya penyakit orang Banjar ini OKP, orang kada pasien. Ini nangalih hibak di jalan-jalan di mana-mana kan. Ini OKP. Kalau ODP ya udah, nah OKP ini nangalih kada pasien. Nah, Bapak Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah adalah bahwa siapa yang dia mengikuti ketetapan Allah, kemudian maka Allah akan kasih dia hidayah. Dia akan Allah kasih dia petunjuk. Dan siapa yang dikasih Allah petunjuk, dia ngikutin petunjuk tadi, dia akan mencapai kesempurnaan. Jadi siapa yang ngikutin ketentuan dan petunjuknya Allah, syarat itu dia akan mencapai kesempurnaan. Paling tidak adalah secara rohani. Ini sifat Allah yang pertama. Bahwa dia yang menciptakan, dia yang menyempurnakan, dia yang menentukan ketetapan, dan dia mengasih petunjuk. Yang Quran tadi. Kemudian walladzi akhrajal mar'a, dan dia yang telah mengeluarkan tumbuhan yang hijau. Dia yang telah menumbuhkan. Jadi akhraja itu kan menumbuhkan, mengeluarkan rumput atau tumbuhan yang hijau. Faja'alahu ghusaan ahwa, maka dia juga yang telah menjadikan rumput tumbuhan yang hijau tadi akan jadi sampah yang hitam. Ghusaan ahwa. Ini sifat Tuhan yang kedua. Artinya, manakala manusia dia tidak mengikuti petunjuk Allah,
dia tidak mengikuti sunnatullah, ketetapan-ketetapannya Allah, maka dia akan dilemparkan Allah menjadi sampah yang hitam. Sebulan namanya Pak, kita ngikutin petunjuk Tuhan. Sholat, puasa, bayar zakat, kita baca Quran, kita jaga lisan, kita jaga hati, kita jaga pandangan. Kemudian kita berzikir, kita membaca Quran. Alangkah ruginya ternyata masuk bulan Syawal sampai ke Ramadan akan datang, ternyata lisan yang biasa kita pakai berzikir justru kita pakai menghina orang lain. Kepala yang biasa kita sujud di tanah, kita dongakkan di hadapan hamba-hamba Allah. Maka kita yang tadinya adalah rumput yang hijau, tumbuhan yang hijau, Allah jadikan sampah yang hitam. Sifat-sifat itulah yang kemudian diingatkan Nabi ketika beliau tidak pernah meninggalkan ini surah dalam sholat Id dan sholat Jumat. Kemudian Bapak Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sifat Tuhan yang kedua. Kalau Tuhan bisa membawa kita kepada kesempurnaan rohani, Tuhan juga bisa melemparkan kita pada sampah yang hitam. Tergantung kita mau milih yang mana. Apakah kita memilih untuk perusahaan ahwa dilemparkan di sampah hitam, atau mendapatkan petunjuk dan petunjuk? Wa yazidullahu alladzina tadaw huda. Allah tambah dan tambah lagi petunjuk-petunjuk itu. Kemudian sanuqri'uka fala tansa. Kelak kami akan sungguh kami akan bacakan kepada engkau, sanuqri'uka, yakni Al-Qur'an yang kita dibacakan Allah adalah Al-Qur'an. Kepada engkau, Muhammad, fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Dan Nabi nggak pernah lupa. Nabi tidak pernah lupa. Ya, Nabi itu nggak bisa baca, tapi dia nggak pernah lupa. Ini sudah janji Allah. Sanuqri'uka fala tansa. Kami bacakan kepada engkau Quran dan engkau nggak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali atas apa yang Allah kehendaki. Ketika Nabi lupa, maka ayat itu artinya dihapus. Dan ini pernah terjadi. Ketika sahabat Umar bin Khattab, saya lupa surah Al-Furqan kalau tidak salah, ada satu ayat dia lupa. Kemudian datang ke Abu Bakar juga lupa, datang ke Nabi. Maka ini ternyata ayat dihapus. Ini ayat yang difasah, yang dihapus. Nah, Nabi tidak akan pernah dilupakan dan sampai hari ini dijaga hafalan-hafalan Quran ini di hati para hafiz Quran. Tidak akan pernah dilupakan. Kemudian kecuali apa yang Allah kehendaki. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia mengetahui yang kalian nampakkan, yang kalian tunjukkan, yang kalian jahirkan, wa ma yakhfa, dan yang kalian sembunyikan. Jangankan yang dinampakkan, yang kita sembunyikan Allah tahu. Kemana anak buka Tuhan tahu. Bersembunyi di bawah meja kah, dalam kulkas kah, tetap Tuhan tahu. Ke bawah lautan, sembunyi di gunung mana misalnya, Allah Maha tahu. Nggak bisa kita sembunyikan. Satu ketika akan kelihatan. Jadi dia mengetahui yang kalian nampakkan dan yang kalian sembunyikan. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan kepada engkau, kami akan mudahkan segala urusan engkau kepada kebaikan, kepada kemudahan. Kami akan bantu, kata Allah. Fadzakir, maka berikan peringatan. Berikan peringatan. Berikan nasihat. Inna fa'atil dzikra, karena sungguh peringatan itu bermanfaat. Allah perintahkan kepada semua kita, kepada Nabi, kepada semua kita untuk mengasih peringatan. Kepada siapa? Kepada semua. Kepada teman, kepada keluarga, kita kasih peringatan. Kenapa? Karena peringatan itu bermanfaat. Peringatan itu bermanfaat. Dan peringatan itu ada dua. Ya, nasihat itu ada dua. Nasihat yang kita dengar dan nasihat yang bisa kita lihat. Yang kita dengar itu nasihat abah kepada anak, mama kepada anak, guru kepada muridnya, ya kan? Nasihat yang bisa kita dengar itu adalah nasihat-nasihat yang dai kepada mad'unya, dai kepada yang di hadapannya, itu nasihat.
Tetapi biasanya nasihat yang didengar ini enggak maksimal nasihat yang kita lihat. Apa yang kita lihat? Nasihat yang kita lihat bisa saja misalkan kematian, musibah. Itu yang kita lihat. Mana lebih efektif antara mendengar dan melihat? Melihat. Sehingga kita diperintahkan Nabi untuk perbanyak ingat kematian. Termasuk ziarah kubur juga adalah supaya kita ingat mati, ingat akhirat, ingat bahwa ada hari pembalasan. Tujuan kenapa kita ziarah kubur supaya ingat. Dan ingat, manakala kita ingat akan adanya hari pembalasan, akan adanya hari kebangkitan, semakin tinggi tingkat keyakinan kita akan adanya hari akhirat, semakin tipis kemungkinan berbuat dosa. Tapi semakin tipis keyakinan kita akan adanya hari akhirat, pembalasan, semakin tinggi kemungkinan kita berbuat dosa. Kenapa orang hari ini korupsi misalkan? Karena dia lupa, bukan ada pembalasan. Nah, Bapak saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa peringatan itu bermanfaat, maka kasih peringatan. Jadi peringatan itu ada dua, yang kita dengar dan yang kita lihat. Yang kita lihat adalah kematian, sakit, musibah, wabah. Kita baru sadar nanti ketika orang tua meninggal dunia. Itu lebih efektif. Ketika kita melihat di depan kita ada bencana, biasanya akan cepat kita sadar. Nah, kemudian Bapak saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sayadzakaru may yakhsha, maka akan mengambil pelajaran. Sayadzakaru man yakhsha, orang yang takut. Jadi yang mengambil pelajaran dari peringatan itu adalah bagi yang takut. Jadi ketika dia takut, kemudian dia melihat pelajaran, dia melihat peringatan-peringatan itu, di depannya ada kematian, ada bencana, ada musibah, maka kemudian dia takut dan dia ambil pelajaran di sana. Sehingga dia mendapatkan manfaat. Sebaliknya, wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuha, akan menjauhin peringatan itu siapa? Dia al-ashqa, yang celaka. Siapa yang tidak suka dengan peringatan? Dipadahi ngalih, mu'ul, bahasa Banjarnya, mecal, OKP, kada pasian tadi. Maka dia akan mendapatkan celaka. Diingatin sudah, jangan berzina, jangan jadi maling, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat, jangan mabuk. Maka barang siapa yang dia itu menjauhi peringatan tadi, maka dia akan celaka al-ashqa. Siapa yang al-ashqa ini? Alladzi yaslan naral kubra, yaitu dia yang nanti dilemparkan ke dalam neraka yang besar. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka ini yang tidak mau mengikuti peringatan tadi, dia adalah orang yang celaka, dia dimasukkan ke dalam neraka yang besar, dan dia tidaklah mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Orang kafir, Pak, dia nggak mati, dia nggak hidup. Jadi ada dua kelompok nanti. Di neraka itu ada dua kelompok. Ada kelompok penduduk yang permanen. Permanen nih. Dia dapat EKTP. EKTP neraka. Siapa dia? Kelompok orang kafir yang dia tidak hidup dan tidak mati. Tetapi ada kelompok yang semi permanen. Semi permanen. Kelompok mana ini? Kelompok yang dia masih beriman, dia masih bertauhid, tetapi karena dosa-dosanya dia dimasukin dalam neraka dan dia dimatikan. Dimatikan. Dia nggak merasakan. Dimatikan. Nah, ini di hadis. Di dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id, bahwa Nabi bersabda, amma ahlun nar, adapun penduduk neraka, alladzina hum ahluha, yang permanen, penduduk asli, pribumi. Itu bahasa kita tuh pribuminya. Ya, pribuminya neraka, asli orang neraka. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kelompok yang la yamutuna wa la yahyauna. Dia tidak mati dan tidak hidup. Kelompok-kelompok yang ahli neraka asli. Ini kelompok yang dia tidak mati dan tidak hidup. Sakit. Menderita, betul-betul menderita.
Ini kelompok pertama, permanen. Pilih mana nanti? Oh jangan dua-duanya. Yang kedua, wa amma unasun yuridullahu bihim rahmah. Adapun manusia, kelompok orang yang Allah masih memberikan rahmat, menginginkan dan masih menyayangin dia, maka kata Nabi, fayumituhum finnar, dia dimatikan. Siapa dia? Yang masih mentauhidkan Allah, yang kada suah meminta lawan kuburan keramat, yang kada pernah minta banyu lawan guru siapa, misalnya guru Adul misalnya kan, tahu guru Adul mana lah, guru Ahmad macam-macam, kada pernah minta. Ini kadang-kadang kan guru aja minta banyu bang supaya lakas balaki. Nah ini enggak, ya dia tidak pernah minta, dia hanya percaya kepada Allah. Tapi kata Nabi, dilanjutin nih hadis ini, dia adalah manusia yang Allah inginkan rahmat bagi dia, dimatikan oleh Allah. Fayadkhulu alaihimus syufa'a, kemudian masuk ke dalamnya itu nanti orang yang mengasih syafaat. Ya dialah tentu yang pertama Nabi kita yang ngasih syafaat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pernah cerita dalam surah Abasa bagaimana Nabi mendatangi, Nabi berdoa di hadapan Allah untuk mendatangi sebuting-sebuting sampai yang sedikit kebaikannya dan sepanjang dia tidak menyekutukan Tuhan, dia akan diangkat. Nah, kemudian fayakhudhu rajulu ansarahu fayambitahum aw qala yambutuna fi naharil haya. Kemudian diangkat. Datang Nabi atau siapa nanti yang ngasih syafaat, ya, yang ngasih syafaat kan selain Nabi masih ada lagi. Di antaranya adalah para syuhada untuk keluarga, untuk 70 orang keluarganya. Kemudian suami untuk istri, suami juga bisa ngasih syafaat untuk istrinya. Ya, bagi para istri maka diperintahkan untuk wajib taat kepada suami, karena suami juga ngasih syafaat untuk istrinya. Nah, dibangkitkan, kemudian dimasukkan fi naharil haya, dalam sungai kehidupan. Au qala al haya, au qala al hayawan, au qala naharil jannah, sungai yang ada di surga. Fayambutun, kemudian dibangkitkan. Nabatal habbata fi hamili sail, dan dia seperti nabatal habbah, biji-bijian tumbuhan. Jadi dimasukin, pokoknya banyak benar nih, kayak biji-bijian tumbuhan kan dimasukin ke dalam sungai kehidupan tadi. Fi hamili sail, hamil itu yang apa? Yang seperti apa? Mengandung kayak banyak lah, ya kan? Mengandung banyak di dalam kayak laut, kayak sungai, kayak apalah di dalam sungai itu. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma tarawna syajarata takuna hamra'a summa takuna safra'a, aw qala takuna safra'a summa takunu hamra'a. Dan Nabi bersabda kepada sahabat, apakah kalian pernah melihat satu pohon yang tadinya dia hijau, kemudian menguning dan hijau lagi? Pernah lihat satu pohon yang hijau, kuning, hijau lagi? Seperti itulah mereka. Kemudian faqala ba'duhum, berkata sebagian sahabat mereka, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil badiyah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah pernah berada di daerah pedalaman. Ya, karena dulu Nabi pernah tinggal di Bani Sa'ad, diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Ya, jadi pernah tinggal di pedalaman. Ada untung juga, ada manfaat Nabi tinggal di pedalaman, jauh dari bisingnya keramaian kota. Kalau Haikal, seorang ahli sejarah Islam, itu menceritakan bagaimana hikmah-hikmahnya Nabi tinggal di daerah pedalaman itu. Di hadis lain disebutkan juga oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi bersabda, amma ahlun nar, adapun kelompok penduduk asli neraka permanen yang dapat EKTP, cuma siapa nanti jadi RT-nya nggak tahu kita, ya kan, ada ininya,
permanen lah. Jadi seumur hidup di neraka itu adalah fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyauna. Dia tidak mati dan dia hidup. Walakinna unasun aw kama qala tusibuhumun nar bidunubihim. Adapun kelompok manusia yang dimasukin neraka karena dosa mereka, aw qala bi khatayahum, atau karena kesalahan mereka, fayumituhum imata. Dia dimatikan. Jadi mereka yang masuk neraka tapi masih ada iman, dia bertauhid, dia dimatikan. Hatta idza saru fahamma udina fi syafa'ah. Hampir sama ya. Jadi datang orang yang mengasih syafaat, kemudian dimasukkan ke dalam anharil jannah, sungai yang ada di surga. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, wahai penghuni penghuni surga, ibdu alaihim, genggamlah atas mereka atau sambutlah mereka, dan seterusnya ya. Nah, kemudian Bapak Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, qad aflaha man tazakka, maka beruntunglah, aflah, paling beruntung siapa? Man tazakka, yang mensucikan dirinya. Siapa mereka yang mensucikan dirinya? Wa dzakara asma rabbih, menyebut nama Tuhan. Tetap menyebut nama Tuhan, tetap sholat, fasalla, tetap sholat. Nyebut nama Tuhan, tetap puasa. Termasuk diantaranya adalah puasa 6 di bulan Syawal. Masih ada waktu nih, kita tanggal 24 bulan Syawal. Masih ada waktu untuk puasa Syawal. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi manusia kebanyakan lebih mencintai kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih kekal dan lebih baik bagi mereka. Inna hadza la fis suhufil ula, sungguh ini ada dalam suhuf terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Nah, Bapak Saudara sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang suhuf ya, qala al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazari, beliau menyebutkan bahwasanya haddatsana Nasr ibnu Ali, haddatsana Mu'tamir ibnu Sulaiman an abihi an Atha ibni Sa'ib an Ikrimah an Ibni Abbas qala. Ibnu Abbas mengatakan, lamma nazalat, pada ketika diturunkan ayat inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana kullu hadza atau kana hadza fi suhufi Ibrahim wa Musa, adalah semuanya ini terdapat dalam kitab-kitabnya Ibrahim dan Musa. Artinya ini semua yang ada pada surah Al-A'la ini ada dalam suhufnya Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Bapak Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ditanggapin silahkan. Ada. Baik, kita Isa berapa menit lagi? 3 menit. Baik, kalau begitu mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan kita senantiasa tetap menjaga kebersihan kita, jiwa kita, hati kita. Pertahankan kesucian itu lebih susah daripada untuk mencapainya. 1 bulan kita latihan, maka akan dilihat pada 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.